Selamat datang di habis nonton episode ke-78 atau 78.0, sebuah review no spoiler dari sesuatu yang berbeda. Kali ini itu serial pertama yang akan direview di habis nonton. Dan ternyata serial ini berasal dari Korea Selatan, berjudul Hospital Playlist. Dan sekali lagi sesuatu yang sangat berbeda untuk pertama kalinya dalam 78 episode habis nonton. 77. Ini ke Ini kan 78. Oh. Nah, mohon maaf. Ada sedikit. Dalam 78 episode habis nonton, kali ini saya hanya berperan sebagai host. Narasumbernya adalah tidak lain dan tidak bukan istri saya sendiri, yaitu Nama saya? iya. Masa nggak tahu sih? Cindy. Nur Hadi. Siapa tuh? Jadi, Hospital Playlist ini saya tidak nonton. Di sini saya hanya akan menggali sebagai orang awam informasi dan pendapat dari Cindy tentang serial ini. Ya. Jadi saya agak jarang nonton serial-serial Korea. Jarang. Sibuk. Emang yang kamu pernah nonton apa? Nonton Serial dikit-dikit Korea. kayaknya. Nggak ada. Yang tidak bertanggung jawab atas omongannya. Iya. Tapi saya bertanggung jawab atas kelakuan saya. Wih. Anyway, ya jadi langsung aja ya. Hospital Playlist itu adalah sebuah serial asal Korea, ya. Dalam bahasa Korea, Seneng kayak gitu. Selgiren Eusa Sengai. Bukan. Iya, Belakangnya yang bukan Hae. Hal. Selgiren Eusa Senghal. Ya, atau Wise Doctor Life. Sebuah serial televisi asal Korea Selatan ditulis oleh Lee Woo Jung dan disutradarai oleh Shin Won Ho. Ini adalah serial kedua dari Wise Life series. Jadi serial di dalam serial gitu ya. Jadi Wise Life series sendiri sudah punya serial pertama yang sudah selesai, yaitu Prison Playbook. Jadi serial kedua dalam produksi Wise Life ini adalah Hospital Playlist. Serial ini dibintangi oleh Jo Jung Suk, Yo Yeon Sok, Jung Kyung Hyo, Kim Dae Myung, dan John Mi Do. Pertama kali ditayangkan di TVN setiap hari Sabtu, mulai dari 12 Maret sampai 28 Mei 2020. Jadi baru saja tamat season pertama ya. 28 Mei yang lalu, sekitar berapa tuh? 2 minggu lah ya. By the conclusion of the first season, atau kesimpulan dari season yang pertama, atau setelah penayangan season pertama, Hospital Playlist menjadi serial Korea dengan rating tertinggi nomor 9 sepanjang sejarah pertelevisian kabel di Korea Selatan. Luar biasa ya. Untuk season keduanya sendiri itu akan premier di tahun 2021. Masih lama. Masih lama ya. Wah, penggemar sekali ya. Iya. Kalau saya sih tidak pernah nonton, tapi melihat antusiasme istri saya sebenarnya cukup tergerak. Tergerak untuk mereview ya, bukan menonton. Tergerak untuk menonton. Tapi kan saya sibuk. Jadi Seperti biasa, dia dia habis nonton. lama-lama dia aja sendiri. Nggak mau. Saya ngerokok. Jadi seperti biasa dia habis nonton langsung to the point. Hospital Playlist bagus atau enggak? Layak ditonton atau enggak? Bagus. Bagus banget. Terus apa lagi? Layak ditonton atau enggak? Ya layak lah kalau bagus. Jadi kan ini ada di Netflix nih. Layak nggak kalau orang berlangganan untuk nonton ini? Layak banget. Layak banget ya. Nggak apa-apa. Jadi Sebelumnya nih ya. Kan mungkin banyak yang belum tahu latar belakangnya bahwa kamu adalah dokter ya. Apakah akan memberikan bias? Karena Hospital Playlist ini kan tentang dokter. Mungkin karena kamu dokter kamu suka. Kalau kamu bukan dokter, kamu suka nggak sih serial kayak gini? menurut aku yang nggak dokter juga pasti suka. Kenapa? Ini yang ngasih tahu aku aja supaya nonton ini bukan dokter. Mungkin dia naksir dokter. Enggak sih. Enggak ya? Iya, jadi nih kakak saya, dia bukan dokter, dia suruh saya nonton. Oh gitu. Dan biasanya sejujurnya saya tidak terlalu suka nonton drama, nonton serial dokter. Oh Apa kenapa? ya? Mungkin kalau
apa kelihatan seru kan, belajar kayak belajar gitu kan, jadi kan menyenangkan kan sambil nonton kamu belajar gitu, banyak ilmu. Soalnya biasanya memang yang luar negeri itu mereka bagus sih, serial-serial kedokteran, mau yang bule atau Korea, Jepang itu ya penyakit-penyakitnya memang ada, tidak dibuat-buat, dan mereka juga kayaknya sebelum membuatnya pasti survei, riset dengan baik, tidak seperti di Indonesia yang kayak pasang selang yang harusnya di hidung, ternyata dia cuma nempelin di salah nempel di dada apa di mana kayak gitu. Nah mereka tuh enggak, tapi biasanya yang bikin kamu nggak biasanya suka nggak suka, adalah nggak tahu, kayaknya lebay. Oh. Rasanya lebay banget. Terus yang dibahas sih memang ya mungkin serunya begitu sih, pasti dokternya dokter bedah terus kan. Ya memang ya seru ya, mau gimana, masa kalau Action ya. ya masa kamu mau acting apa dokter penyakit dalam, apa tuh namanya, nanya-nanya sakitnya di mana, Anamnesis, gitu-gitu wawancara ya, pasien istilahnya. ya. Iya, Itu kayak mungkin gitu. akan kurang seru Bosen. dibandingkan action kayaknya Iya. hidup dan mati gitu ya. Iya, gitu. Oh. Tapi memang biasanya mungkin juga argumen lain adalah kalau itu sudah dekat dengan kehidupan sehari-hari bisa jadi jenuh gitu ya, kayak mungkin dokter malas nonton drama yang bercerita tentang dokter. Seperti saya itu suka malas nonton drama yang bercerita tentang vampir. Anyway, Wah, nggak tahu, malu banget sih. jadi kalau kamu secara singkat Hospital Playlist ini bercerita tentang apa sih di season pertama ini? Aduh, sebelum itu ya saya mau bilang ini satu ke teman-teman, drama ini bukan ngomongin dia Pak. Iya. Drama ini sangat apa namanya ya, istilah yang suka saya pakai adalah menghangatkan jiwa. Iya, Heartwarming. iya, heartwarming ya. Tapi tetap seru banget. Terus tadi pertanyaan kamu apa? Itu saya mau kasih tahu kalian itu. Basically, secara Bercerita singkat tentang apa? di season 1 ini Hospital Playlist ini tuh ceritanya tentang apa sih gitu. Jadi mereka berpusat di 5 orang dokter. Mereka itu teman Yang baik, bekerja di rumah sakit namanya. Wow, dokter bekerja di rumah sakit. Iya. Oke. Ya maksudnya bukan praktek sendiri, buka di rumah gitu enggak. Gitu, bukan di klinik, tapi di rumah sakit besar. 5 orang dokter. Namanya Yulje. Rumah sakitnya Yulje Medical Center atau apa, pokoknya Yulje gitu deh. Jadi kalau di Wikipedia sendiri sinopsisnya adalah Hospital Playlist menceritakan cerita tentang dokter dan perawat yang kerja di Yulje Medical Center dan berfokus pada 5 orang dokter yang sudah menjadi teman sejak mereka masuk medical school di tahun 99. Jadi udah 20 tahun mereka berteman. Wow. Gitu. Jadi Apakah Anda punya teman yang 20 tahun? 20, hampir 20 ada. Ada ya? Ada. Kalau saya biasanya udah muak mereka belum 20 tahun. Bukan katanya kamu tadi vampir, jadi bertemannya bisa ribuan tahun. Next. Off the record. Jadi ini bercerita tentang 5 orang dokter ya. Nama-namanya, waduh. Ada ini di sini kok, ada. Jo Jung Suk sebagai Ya. Lee Ik Jun. Ya, Jo Jung Suk sebagai Lee Ik Jun. Menurut aku dia yang paling terkenal sih. Paling terkenal. Ya, dia paling terkenal. Terus ada Yu Yeon Sok, itu An Jung Won sebagai dokter An Jung Won. Nah sekalian, sorry ya, tadi Jo Jung Suk itu sebagai Lee Ik Jun, dia itu dokter, bilangnya sih general surgery. Tapi kadang-kadang aku kan nggak bisa bahasa Korea, aku lihat subtitlenya kadang-kadang dia dibilang di bagian Kamu nggak bisa bahasa Korea? bedah nggak bisa. Sayang sekali. Kamu bisa ya? Segiran Sangara Sanghil. Oh ya, Bapak. Ya, itu dia general surgery, itu kan bedah umum. Tapi kadang-kadang dia disebut-sebut dia itu di bagian bedah hepatobiliar. Jadi bedah hati empedu gitu. Dan memang di dalam film itu kayaknya 100% deh beliau itu ngoperasinya kasus-kasusnya itu semuanya masalah liver, masalah hati gitu, hati empedu gitu. Next, Yu Yeon Sok itu sebagai dokter An Jung Won. Ini paling ganteng menurut aku ya. Paling ganteng, dia dokter bedah anak. Dan kemudian ada Jung Kyung Ho, ini juga terkenal, aku tahu dia sebagai dokter Kim Jun Wan. Dia dokter bedah
toraks dan bedah jantung ya. Di sini mungkin namanya di Indonesia BTKV, bedah toraks kardiovaskular gitu ya. Ada lagi? Terus kemudian ada dokter bukan dokter. Aktornya namanya Kim Dae-myung sebagai dokter Yang Sok Hyung. Ya, dia itu dokter kebidanan kandungan. Ya. Obstetric and gynecology, OBGYN ya. Terus yang terakhir ini adalah wanita satu-satunya. 4 cowok 1 cewek. Dia aktrisnya namanya John Mi-do. Dia sebagai dokter Chae Song Hwa. Dia dokter bedah saraf. Jadi otak ya. Keren tuh cewek. Cewek dia keren. Terus apa sih yang menarik yang membuat orang menurut kamu harus nonton itu? Ya, termasuk dalam sisi positifnya tadi ya. Yang pertama kan heartwarming. Terus kenapa heartwarming dulu deh? Kenapa heartwarming menurut kamu? Persahabatan mereka. Padahal mereka semua teman baik dari mana tuh? Dari zaman awal masuk kuliah kan angkatan 99. Mereka semua mengambil spesialisasi yang berbeda. Tapi mereka masih tapi itu kan medical school, berarti 99 tuh waktu mau jadi dokter umum dulu ceritanya. Iya, ceritanya dokter umum. Padahal waktu itu habis krisis moneter. Iya. Nggak nyambung. Ya, aku nggak tahu sih biayanya berapa di situ. Ya, jadi mereka udah temenan dari itu. Cara bertemannya juga lucu. Jadi sebenarnya pokoknya temenannya tuh sebenarnya gini, dua. Jadi 2 cowok itu. Duanya emang masuk tuh. Oh ya 2 ya. Jadi ada 2 dokter cowok kan tadi kan 5. Jadi 4 cowok 1 cewek. Jadi 2 dokter cowok. Duanya di sini tuh. Temenan sama 2 dokter cowok juga. Terus yang cewek sendiri. Tapi mereka itu ketemunya waktu kalau nggak salah itu kayaknya acara ospek deh. Tapi ospeknya mereka asik ya kayak nyanyi-nyanyi kayak gitu. Mereka bosen kabur. Iya, jadi kabur berdua. Nah, mereka nyari tempat sembunyi. Mereka ketemunya di situ gitu. Sembunyinya di kayak gudang gitu sih. Katanya mendingan di situ daripada garing gitu, katanya di luar ya. Terus persahabatannya kenapa? Aduh, itu mereka apa ya? Pada sifatnya beda-beda. Sifatnya beda banget. Satunya pecicilan, suka dugem. Ada yang serius banget sampai suka sendirian mendingan sendirian, menikmati kesendirian, ngeliatin HP, nonton yang lucu-lucu aja. Terus ada yang galak banget, nggak peduli dengan urusan orang lain. Ada yang kayak begitu. Ada yang baik hati banget, udah ganteng banget, dia baik hati banget, dia senang lihat orang lain bahagia, dia tidak begitu mempedulikan dirinya sendiri. Dan satunya yang cewek ini, pokoknya ceritanya dia sempurna, dia pinter, dia baik, banyak yang suka sama dia, tapi dia nggak mau. Jadi mereka semua tipe orang yang beda-beda, tetapi mereka entah kenapa ya tidak diceritakan sih kenapa mereka bisa deket. Nah, ya deketnya kenalannya kan awalnya dari itu. Tapi kan diceritanya kan udah 20 tahun kemudian ya mereka udah ceritanya udah temenan terus dari itu gitu, kontak terus walaupun udah ada yang menikah, ada yang duda. Jadi menurut aku kan mereka sama-sama dokter, tapi mereka berbeda-beda apa tuh jurusan, beda bidang kan, beda karakter, dan kesibukannya. Itu kesibukannya ya sama-sama sibuk operasi sih. Cuma ya tapi mereka itu sama-sama mereka terus mengusahakan waktu. Ya, sama-sama mereka mengusahakan waktu supaya mereka bisa ketemu di weekend. Mereka pegang terus janjinya ya, mereka main band bareng. Mereka ada janji untuk? Ada janjian mereka. Janjian gimana mereka? Jadi sebenarnya gini ya. Jadi dari satu dokter yang OBGYN itu, dokter Sok Hyung itu, dia bilang dia nggak mau kerja di bangsal VIP kalau dia mau kerja di bangsal VIP asal syaratnya mereka mau ngeband berlima. Kenapa gitu. begitu? Nah, jadi sebenarnya ini spoiler dong kalau oh gitu. Ya, kenapa? Nonton, iya. Terus? Jadi ya pokoknya mereka mengusahakan untuk tetap ketemu ngeband, terus. Jadi kenapa judulnya Hospital Playlist juga karena dokter-dokter ini suka musik dan mereka ngeband, jadi di tiap episodenya ada nyanyi-nyanyi ngeband gitu ya. Lagunya bagus-bagus, gitu. Lagunya beda-beda. Terus biasanya kalau
drama musikal kita kadang-kadang males, kita next. Ini enggak. Ini nggak bisa dibilang drama musikal sih. Bukan ya. Kalau drama musikal tuh di tengah-tengah adegan lu Iya, nyanyi gitu iya, kan. bukan Enggak, sih. ini Ini enggak ya sih. memang dibikin khusus, mereka ada kayak ngejam, kayak lu nyewa studio ngeband gitu Iya. di setiap episode. Mm-mm. Terus apa lagi Terus positifnya? ya kalau di dunia nyata itu kan mungkin nggak semua, tapi dunia nyata biasanya kita pasti berteman dengan orang yang udah Hmm. bidangnya sama kayak kita. Oh, karena Ya lebih mudah lah waktunya ya. sama, apa yang sama. Ya ini ada dokter yang sekali operasi sampai 12 jam. Ya ada yang cuma 3 jam doang udah, tapi sehari operasinya banyak gitu. Ya mereka walaupun kadang-kadang yang bisa ngumpul cuma bertiga, kadang-kadang cuma berempat. Tapi yang lain gak ikut itu nggak merasa ketinggalan juga gitu loh. Mungkin kok persahabatan kalau udah dewasa kayak gitu ya. Ya ini by the way mereka usianya semua ceritanya 40 atau mau 40 gitu. Kalau orang muda kira-kira nonton ini masuk gak sih? Masuk. Kan masuk ya. Bukan cuma orang dewasa Iya. 40-30 ya. Iya. Drama ini menurut aku sama sekali tidak toksik. Jadi kan kayak misalnya sebelumnya ada The World of the Married misalnya kan, itu mungkin bagus ya buat ibu-ibu gitu kan, melepas stres, memaki-maki pelakor atau apa kayak gitu. Di sini nggak ada orang jahat. Semua orang kamu bisa lihat, oh dia kayak begini, oh ada alasannya, dan ternyata dia itu nggak jahat. Nanti tiba-tiba dia balik lagi ke belakang, ternyata ada Dia adegan kenapa yang begitu, ada ditunjukkan. motif yang kuat kayak gitu. yang- Bukan cuma dokter, jadi pasiennya rese juga ada dijelaskan kenapa kok dia kayak gitu. Jadi bukan cuma bercerita tentang dokter-dokter yang bersahabat ini, tapi ada dari sisi pasien juga. Pasien ada dokter-dokter residen juga banyak di sini. Jadi residen itu adalah dokter umum yang mau jadi spesialis. Lagi sekolah spesialis. Iya. Jadi mereka juga cerita-cerita tentang Ada sudut mereka pandang dan kisah-kisah yang lain selain mereka berlima ya. Ya, Hmm. tapi ya intinya mereka sih gitu. Apalagi yang menarik positifnya, sisi positifnya? Selain persahabatannya, selain heartwarmingnya, kisah-kisah dari berbagai sisi, dan drama yang tidak toxic, yang heartwarming ini apalagi? Apa ya? Ya bagi aku kalau nonton ini aku merasa diingatkan sih supaya kita menjadi orang yang baik gitu loh di dunia yang semakin yang mungkin individualis gitu ya. Kita lebih berpikir tentang orang lain, tetap bersikap baik sama orang lain karena kita nggak tahu maksudnya apa yang sudah menimpa orang itu. Kayak gitu sih, beneran loh. Iya. Super sekali. Iya, menurut aku sih begitu. Ya pokoknya kalian Inspiratif harus ya nonton. berarti Iya, ya? inspiratif. Jadi ini kan tadi aku baca di Wikipedia, genrenya adalah medical, komedi, romance, drama. Perasaan apa aja yang kamu dapat selain merasa terinspirasi? Apakah kamu dapat lucunya? Lucu, oh ya kan kamu sering lihat aku ketawa sendiri kadang-kadang kalau nonton. Kamu nggak nonton juga ketawa sendiri. Lucu banget apa lucu aja? Lucu, yang nggak lucu banget sampai ngakak kayak nonton lawak itu enggak sih. Oh, iya. Lucu lah ya. Setiap episode adalah ketawa gitu ya. Kalau dramanya dapat tegang gitu? Tegang ya dapat ya dari itu kan hidup dan mati. Pasiennya bisa hidup nggak ya, bisa sembuh nggak ya. Terus juga kalau dari segi kedokterannya menarik ya kasus-kasus yang diambil. Kalau aku lihat sebenarnya kasus-kasusnya ada beberapa yang diulang-ulang, itu aja. Kenapa diulang-ulang ya? Ya kan dokternya dokter itu satunya, nah ini dokter Lee Jun ini yang tadi aku bilang bedah umum ini, dia operasinya sebagian besar kayaknya kok aku ngerasa kayak 100% ya pekerjaannya transplantasi hati. Itu terus, tapi ya nggak apa-apa karena pasiennya beda-beda, terus kasusnya mereka dapat hati, ada yang dapat dari donor mati, ada yang dapat dari keluarga, ada itu. Nah itu juga ada dramanya gitu loh, keluarga kan belum tentu mau memberi kamu liver gitu kan, ada aja yang ya takut kan karena itu berisiko ya kayak gitu-gitu. Ada yang dapat hati dimainin, main hati Andre the Backbone. Iya, ya gitu
sih. Kalau yang kasus-kasus lain mungkin lebih banyak macamnya. Kalau kira-kira buat teman-teman yang lebih muda yang nonton pengen jadi dokter atau pengen jadi apalah spesialis di sini, menginspirasi ya Menginspirasi dan memberi ilmu juga. memberi Lumayan. ilmu. Ya. Menurut aku gini, biasanya kalau anak muda gitu waktu belum jadi dokter, mereka baca komik kedokteran atau drama kedokteran, mereka pasti suka yang seru-seru, yang bedah-bedah jantung, bedah apa, yang pokoknya udah naik helikopter kemana, pasiennya udah berdarah-darah, itu mereka pasti itu bikin mereka keren, aku pingin kayak gitu. Tapi mereka lupa. Nah, Lupa apa? jadi dokter itu tujuannya apa? Tujuan utamanya Ya, apa sih? Bukan cuman soal keren-kerenan ya. gitu ya. Iya, seperti Prince of Tennis itu, komik kedokteran yang sangat jauh. Ada lagi sisi positif yang bisa disampaikan untuk Hospital Playlist season 1? Pokoknya habis nonton ini aku merasa aku masih banyak kurang dan aku harus menjadi, bukan cuma dokter, aku harus menjadi orang yang lebih baik lagi. Oh, bukan cuman sebagai dokter ya, tapi sebagai manusia kamu merasa banyak kurang setelah nonton ini. Iya. Alhamdulillah. Kurang, tapi bukan kurang yang bikin sedih, aku tak berguna gitu, bukan. Kayak Introspeksi gitu ya. gitu. Oh, aku harus lebih baik lagi gitu. Bagus sekali ya. Saya jadi pengen nonton Twilight. Ini tadi kayaknya dia tidak mendukung saya. Saya mendukung. Kalau kamu menonton sesuatu yang bisa membuat kamu merasa kurang, aku sangat support. Kayaknya itu bagusnya kamu yang nonton. Enggak kan, maksudnya biar kita terus memperbaiki diri sebagai manusia begitu ya. Itu ya, positifnya itu ya. Kalau sisi negatif ada nggak sih dari Hospital Playlist? Negatif mungkin tadi aku udah sebutkan, operasinya yang si dokter Lee Jun itu kok itu aja. Tapi agak minor itu mah ya. Ya itu minor, itu nggak masalah. Ya, nggak terlalu Terus mengganggu. apa ya? Ya sebenarnya itu negatif atau positif ya? Ya cerita akhirnya agak ada bagian yang menggantung gitu. Ya, tapi kan masih season 1, wajar. Ya kan, jadi nggak apa-apa. Puas kok. Menggantungnya tipe gini nggak? Kalau kayak aku nonton Game of Thrones season 1, anjing gua nggak sabar mau nonton season 2, nggak sampai segitunya ya. Nggak apa-apa. Cuma ada ini kenapa lo kok gitu. Nggak terlalu cliffhanger berarti. Iya, nggak apa-apa. Terus kamu selama nonton ini tuh ada rasa kayak nggak sabar dari episode ke episode atau part 1, part 2, part 3, dia ngomongnya part di sini. Dari episode 1, episode 2 itu ada rasa nggak sabar gitu. Aduh, pengen cepet-cepet ngabisin gitu. Iya. Seru berarti Ada. ya. Iya. Series yang bagus kan biasanya gitu. Entah kelemahan saya atau apa, saya kalau nonton film Korea itu kalau nonton film Korea, drama Korea itu kalau udah sampai tengah-tengah biasanya udah sampai misalnya episode 8 sampai 10 kayak gitu pasti udah bosen. Nggak tahu kenapa bosen gitu akhirnya, tapi ya udah terlanjur mulai, mari kita selesaikan. Biasanya kayak gitu. Ini enggak. Ini kayak tahu-tahu kok udah udah tamat gitu. Saking serunya ya, biasanya kamu akan merasa aduh dragging nih gitu ya, udah dipanjang-panjangin, aneh-aneh dibuat-buat gitu ya. Tapi kalau ini nggak sama sekali. Ada lagi sisi negatif mungkin? Negatif. Waduh. Nggak ada sih. Nggak ada ya. Jadi sebagai sebuah drama oke banget lah ya. Iya. Oke. Semoga itu bisa menyampaikan kepada Anda betapa inspiratif dan luar biasanya serial drama Hospital Playlist ini. Narasumbernya istri saya. Bisa membuat Anda ingin menjadi manusia yang lebih baik. Luar biasa sekali ya. Jadi nilai untuk Hospital Playlist, sebuah serial season pertamanya kamu kasih nilai berapa? Sebagai serial aku kasih dia 95. 95 dari 100. Ini adalah nilai tertinggi yang pernah dia kasih. Maksudnya? Iya. 95. Pima aja nggak kamu kasih 95 kan kayaknya. Parasite gitu juga nggak bakal kayaknya. Kamu emang ngajak aku tuh. Enggak, seandainya kamu Parasite kamu kasih nilai berapa? Parasite aku kasih ya nggak sampai 95 Tuh sih. kan? Pima juga nggak sampai kan? Parasite Iya, berarti 93. ini adalah nilai paling tinggi. Jadi sangat-sangat recommended buat teman-teman yang selama ini mungkin udah nonton abis nonton terus merasa seleranya mirip-mirip dengan dia. Gimana di sini ganteng-ganteng, cakep-cakep juga ya? Menurut aku iya, tapi ya bukan tipe yang pretty
apa Pretty cowok boy cantik. banget Ya, gitu ya. kalau orang lihat bilang oplas oplas kan biasa orang suka gituin orang Korea Kalau kan. ini enggak. Ini enggak. Enak dilihat semua, tidak berlebihan, ya manusiawi, oke. Jadi itulah nilainya 95 dari 100 untuk Hospital Playlist dari Cindy. Sangat-sangat merekomendasikan Anda untuk nonton. Harus Yes. nonton. Demikianlah episode habis nonton kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu tahu video terbaru dari Lian Channel featuring Cindy. Sampai ketemu lagi di episode habis nonton selanjutnya. Annyeong. Sarangnya.